Oke, selamat siang semuanya para Pioneer, apa kabar teman-teman semua? Jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah Pi Network ini gak ada habis-habisnya ya. Kenapa? Karena memang Pi Network ini banyak banget disukai, kemudian juga banyak banget digandrungi oleh masyarakat teman-teman, bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh negara. Untuk total pendownloadnya teman-teman di sini sudah diunduh sebanyak 50 juta di-download teman-teman. Itu artinya ini merupakan perkumpulan ataupun komunitas blockchain terbesar yang pernah ada teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua kalau misalkan ngomongin masalah Pi Network apalagi ngomongin untuk masalah supply, tentunya ya ini kalau 100 miliar itu sedikit teman-teman ya. Sedangkan yang ada di Indonesia saja sudah berapa orang teman-teman ya? Ada berapa umat ataupun berapa manusia, 200 jutaan. Kalau misalkan ini di Indonesia doang, tetapi kalau misalkan kita gabungkan di seluruh negara di dunia ini berapa ya, berapa triliun orang ya teman-teman. Kalau misalkan kita gabungkan semuanya itu artinya untuk kebutuhan supply dari CPI kalau misalkan 100 juta itu bukan 100 juta tetapi 100 miliar koin itu ya sedikit teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, oke, kita sekarang akan ngebahas tentang masalah dari Pi Network ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum mengetahui tentang Pi Network, segera untuk daftar teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah juga waktu itu menginstal ataupun mendaftar di Pi Network, segera ingat-ingat kembali. Mungkin yang dulu pernah daftar kemudian dihapus, silakan di-download kemudian langsung dijalankan lagi. Kalau misalkan belum tahu, silakan teman-teman langsung aja mendaftar di Pi Network. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan berbicara untuk masalah Pi Network, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Ini deskripsi dari CPI-nya langsung di Play Store. Teman-teman bisa dilihat ya, mata uang digital inklusif. Jadi Pi Network ini merupakan salah satu mata uang digital yang memang nantinya dapat dibarterkan, teman-teman. Oke, dengan komunitas yang kita miliki saat ini di kisaran angka-angka 30 juta pengguna. Kemudian Pi Network ini telah di-download 50 juta. Nah, jadi untuk aplikasinya yang di-download di Play Store itu mungkin kisaran 50 juta, kemudian juga itu belum dihitung dengan nodenya teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman bisa dilihat juga Pi adalah mata uang digital baru. Jadi teman-teman semua, Pi Network ini merupakan salah satu mata uang digital baru. Dan kemudian aplikasi ini memungkinkan teman-teman untuk mengakses dan menumbuhkan kepemilikan Pi teman-teman dan berfungsi sebagai dompet untuk menghost aset digital Anda. Jadi teman-teman semua di sini Pi Network ini menekankan bahwasanya nanti Pi Network ini ataupun aplikasi dari Pi Network ini menjadi dompetnya teman-teman ya. Ini teman-teman nantinya berfungsi untuk kayak wallet-wallet ya, kripto-kripto yang lain mungkin kayak Trans Wallet lagi gitu teman-teman. Dan kemudian kita lanjut Pi terbagi rata. Kemudian ini maksudnya Pi terbagi rata itu karena dia itu memang membagikannya untuk pendistribusiannya itu sangat luar biasa sederhana teman-teman ya. Inilah yang membuat daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena untuk pendistribusiannya itu dengan cara mudah, gampang, kemudian efisien. Gimana? Karena memang dia itu untuk membagikan atau pendistribusiannya itu dengan cara yang simpel ya, cuman menambang dengan menggunakan handphone. Jadi teman-teman ya kalau misalkan realita yang saat ini terjadi mungkin baik itu mungkin ya, mohon maaf, ekonomi rendah, ekonomi menengah ataupun ekonomi tinggi, dia itu sudah memiliki smartphone teman-teman. Nah, jadi dia itu nggak ngelihat ya, baik itu miskin, kaya ataupun menengah, semuanya bisa untuk berpartisipasi menumbuhkan proyek blockchain Pi Network ini. Nah, jadi berbeda dengan kripto-kripto yang lainnya, mungkin seperti ETH ataukah mungkin seperti yang lainnya seperti Bitcoin, itu kalau misalkan kita mau menambang Bitcoin saja itu kita harus membutuhkan alat-alat yang mungkin ya mahal gitu teman-teman ya. Kemudian juga untuk konsumsi daya listriknya pun luar biasa teman-teman mahalnya. Nah, jadi untuk menambangnya pun butuh modal yang luar biasa mahal. Nah, berbeda dengan Pi Network ini teman-teman ya. Oke, nah jadi itulah yang digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia. Apakah akan terjadi teman-teman proyek ini menjadi sukses? Tentunya teman-teman ya, ini dipastikan proyek yang berhasil dan sukses. Oke, kemudian di sini Pi terbagi rata, kemudian ramah lingkungan dan menggunakan daya baterai minimal. Jadi maksudnya di sini teman-teman perlu digarisbawahi ramah lingkungan. Nah, jadi di sini ramah lingkungan itu teman-teman Pi Network ini berbeda cara penambangannya, yaitu dengan cara mengklik icon ataupun mengklik ya tanda petir yang ada di bagian samping kanan, itu klik
klik petir aja teman-teman, di situ sudah bisa untuk mengumpulkan ataupun menambang, mengaidrop dari Pi Network ini teman-teman, ataupun koin dari si Pi Network ataupun token dari Pi Network ataupun PI. Nah teman-teman cuman mengklik bagian icon lighting ataupun tanda petir, teman-teman udah bisa langsung ya untuk menambang. Inilah yang disebut sebagai ramah lingkungan. Kenapa? Karena untuk menambang ataupun mengumpulkan, mengaidrop dia itu tidak membutuhkan daya listrik yang memang luar biasa konsumsinya teman-teman. Mungkin seperti Ethereum ataukah mungkin seperti juga Bitcoin dengan penambangan 24 jam nonstop ya, mungkin sebulan itu habis berapa terabyte teman-teman ya, ataupun mungkin berapa konsumsi daya listrik yang mereka habiskan untuk menambang satu Bitcoin saja gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman semua, jadi Pi Network ini ramah lingkungan karena memang dia itu untuk menambangkan atau mengumpulkan koin-koinnya ataupun token-tokennya dengan cara mengklik tanda lighting. Kemudian kalau misalkan kita sudah klik, dia akan berjalan selama 24 jam satu kali. Dan kemudian buat teman-teman lagi, ya tentunya di sini pun ada teman-teman ya ini menggunakan daya baterai yang minimal. Jadi teman-teman maksudnya di sini dia itu tidak menguras ya konsumsi energi listrik yang berlebihan. Kita ini cuma teman-teman membuka aplikasi Pi, kemudian kita ini langsung mengklik tanda lightingnya doang, itu otomatis teman-teman langsung menambang selama 24 jam satu kali. Itu perlu dilakukan teman-teman ya, menambang itu ataupun mengklik tanda lighting itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa dilihat ya, ini teman-teman bisa dilihat ya informasi aplikasi ini versi 1.32.0. Kemudian di-update yang terbaru pada tanggal 7 Januari 2022. Kemudian ini setelah di-download sebanyak 50 juta pengguna, teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga bisa dilihat yang ini yaitu pembaharuan ukuran 32,36 MB, kemudian ditawarkan oleh Social Chain. Kemudian dirilis pada tanggal 12 Desember 2018. Nah, kemudian untuk masalah pengizinnya teman-teman kita akan lihat dari aplikasi Pi Network ini. Nah, jadi teman-teman semua untuk izinnya di sini Pi Network ini mengakses yang namanya kontak ya ataupun membaca kontak teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa dilihat untuk berikutnya ya, ini ada lainnya itu mencegah ponsel menjadi tidak aktif, kemudian play install atau referral IP, kemudian terima data dari internet, kontrol getaran, lihat sambungan jaringan, akses jaringan penuh, dijalankan aset dimulai, kemudian gunakan perangkat keras di jari, kemudian lihat sambungan WiFi. Oke, kemudian teman-teman juga bisa dilihat ya realita yang terjadi saat ini ya. Ini Pi Network telah di-download sebanyak 50 juta pengguna. Itu artinya apa teman-teman? Ini merupakan salah satu blockchain ataupun memang teman-teman ini merupakan salah satu ya aset digital yang akan terbaik yang pernah ada di dunia nantinya. Ini kita berbicara bukan berbicara halusinasi, tetapi kita melihat ya sesuai fakta dan data itu maksudnya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa dilihat teman-teman ya, ini dalam bentuk aplikasi ini pun memang sangat luar biasa sederhana, tetapi banyak banget di balik kesederhanaan dari Pi ini banyak banget orang-orang yang gandrung, alias mungkin ya banyak banget yang berharap kepada Pi Network ini. Nah, jadi buat teman-teman semua ya pada intinya teman-teman kapan akan dilakukan KYC kita ini tidak bisa menduga-duga kapan ya. Jadi buat teman-teman semua tunggu saja informasinya kapan kita bisa untuk melakukan KYC. Tentunya nggak langsung sekarang-sekarang ini ya kita melakukan KYC. Adapun memang yang dikabarkan oleh teman-teman kita itu jadikanlah sebagai referensi acuan ya semangat kita dalam menjalankan Pi Network. Tetapi buat teman-teman semua jangan sampai menyesal ya, bersyukur buat kalian yang telah bergabung di Pi Network ini. Cukup sekian teman-teman, terima kasih, see you next video, bye bye.